Nah, jadi ini untuk kalian semua yang berbintang Capricorn. Jadi saya akan kocok kartunya. Saya bagi seperti ini. Kocoknya mirip kartu remi. Oke. Ini misalkan gini. Bukan kartu yang ini, saya ambil kartu yang di sini. Nah, dan untuk kalian yang berbintang Capricorn, kalian mendapatkan kartu The Tower. Kayak kartu Tower atau kartu ke-16 ini, ada sebuah petir yang menyambar yang membuat orang-orang di dalamnya ini berhamburan keluar. Mereka kaget, mereka panik. Sesuatu yang di luar dugaan mereka terjadi. Petir menyambar sehingga mereka daripada terbakar, mereka lompat menghambur keluar dari tower ini tadi. Dan menara ini tadi itu adalah tempat mereka tinggal atau mereka beraktivitas saat itu, langsung ditinggalkan saat itu juga. Bukankah kalau lompat bakal jatuh terus nanti bahaya juga? Nah, at least mereka ada dua kemungkinan, luka atau mati. Daripada mereka di situ, mereka akan mati. Dan The Tower ini untuk kalian semua yang berbintang Capricorn, dengarkan baik-baik, ini adalah percintaan untuk kalian semua. Sepertinya ada sesuatu yang disimpan oleh pasangan kalian, sesuatu yang selama ini itu dipendam. Nah, ini rupanya mereka nggak melupakan itu. Ini disimpan, ditumpuk, sedikit demi sedikit, seperti sebuah bom waktu. Dan ini semua terus tertumpuk, terstacking dengan bertumpuk-tumpuk hingga akhirnya sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang akan meledak seperti itu. Meledak dan berhamburan keluar. Dan kita tidak tahu itu kapan. Tapi yang pasti ini sebentar lagi. Nah, untuk kalian semua waspadai, ini akan terjadi. Sebelum itu terjadi, coba untuk lebih baik ditenangkan. Dan kalau ini sampai terjadi, tenangkan hati kalian. Cobalah untuk hadapi ini. Nah, sepertinya kalian akan lebih baik kalau sudah mulai minta maaf dari sekarang. Dan mengetahui jika ini terjadi, itu lebih baik daripada kalian akan terkaget-kaget saat ini semua mendadak, sontak, meledak, dan membuat kalian ini kebingungan. Nah, untuk pasangan kalian tuh nggak ngerasa apa-apa. Mereka ngerasa kalau ini hanya kesalahan yang sama, tapi karena dari emosinya ini meledak, membuat kalian ini kebingungan. Nah, hati-hati, coba untuk ingat-ingat lagi apa yang pernah kalian lakukan dan jangan sampai kalian melupakan hal tersebut. Oke? Untuk kalian yang Capricorn, percintaan kalian ini agak sedikit emergency. Perhatikan baik-baik dan coba untuk selamatkan ini sebelum petir menyambar. Ini adalah ramalan bintang mingguan untuk kalian semua yang berbintang Aquarius. Nah, untuk kalian semua yang Aquarius, kalian mendapatkan untuk percintaan kalian, kartu selanjutnya adalah kartu The Sun. Kayak kartu The Sun ini adalah kartu yang melambangkan satu penggunaan pikiran dan logika kita. Ini meminta kalian semua tidak mempergunakan prasangka dan perasaan kalian. Jika kalian ternyata curiga dengan si dia, coba cari sesuatu yang membuat dia seperti itu. Jangan kalian terus kemudian marah dan kemudian emosional, terus kalian melakukan sesuatu yang nggak kalian inginkan. Ini adalah kartu yang bergambar seorang anak kecil memegang kuda. Dan di belakangnya banyak sekali bunga matahari yang bersinar, melambangkan juga matahari yang bersinar terang di atasnya. Ini menunjukkan sesuatu harus dilihat dengan terang, oke, dan harus dengan tetap kesetiaan di hati, tapi jangan berprasangka dulu seperti seorang anak kecil yang tulus melihat sesuatu apa adanya. Nah, gunakan logika kalian. Jangan kalau ternyata dia terlihat mulai nge-like foto orang lain di Instagram, terus kalian mulai curiga. Ingat, bisa saja dia melakukan itu karena ya jenuh di rumah selama corona ini, udah hampir masuk bulan ketiga dan nggak tahu mau ngapain. Nah, hati-hati, jangan sampai kalian ternyata dipengaruhi juga oleh orang yang lain, sehingga ketakutan kalian ini akan menyelimuti kalian dan membuat kalian ini jadi gegabah, memutuskan sesuatu yang kalian akan sesali. Oke, perhatikan sekali kalau kartu ini adalah kartu yang meminta kalian menggunakan logika, pikiran kalian, tapi tetap tulus di dalam hati dan tidak berprasangka. Turuti ini dan semoga percintaan kalian nanti akan langgeng sampai kapanpun juga. Terima kasih, sampai jumpa.
Kali ini untuk kalian semua yang berbintang Pisces, ini adalah bintang ketiga minggu ini ramalan mingguan tentang percintaan kepada kalian semua. Pisces mendapatkan kartu The Three of Pentacles. Three of Pentacles ini meminta kalian untuk meminta nasihat dan meminta advice dari orang yang lebih ahli daripada kalian. Loh, kok lebih ahli? Betul, untuk mengetahui sesuatu kita harus bercermin kan. Nah, percerminan ini akan lebih baik kalau kita bertemu dengan manusia. Ini ada seseorang yang memahat pilar di sini ini tadi, dan dia bertanya kepada lihat, ini adalah seorang ahli matematik atau arsiteknya, ceritanya yang menggambar ini tadi. Nah, tapi tidak cukup hanya itu, ternyata ada orang yang lain juga yang ya mungkin di sini dia ini adalah orang yang bisa menghitung yang sifatnya estetik dan teknik dicampur jadi satu. Jadi ternyata pekerjaan ini memang melibatkan banyak sekali orang yang memang ahli di bidangnya. Dalam artian, kalian harus mulai bertanya kepada orang lain, tanya kira-kira gue sama si itu seperti apa sih menurut kalian? Kami ini cocok atau enggak sih? Nah, menurutmu itu apakah dia ini sayang sama aku atau enggak sih? Nah, pandangan orang itu pasti akan lebih objektif. Nah, karena apa? Karena sepertinya kalian semua ini mulai hilang objektivitas dan mulai subjektif. Nah, kartu ini meminta kalian untuk lebih fokus kepada apa yang disarankan orang itu. Coba lakukan sedikit demi sedikit dulu. Dan sepertinya memahat ini seperti memahat kisah percintaan kalian. Jika kalian bisa menemukan jalan yang tepat, kalian akan bahagia bersama dengan siapapun yang saat ini menemani kalian. Jadi coba temukan orang ini. Mungkin dia adalah keluarga kekasih kalian, atau mungkin juga ternyata dia ini adalah teman kalian, atau bisa jadi ini orang yang nggak kenal sama kalian tapi somehow dia melihat kalian berdua dan memberikan advice. Nah, tapi ingat, turut yang positif, hilangkan yang negatif, dan selalu bisa menjaga hubungan ini sampai kapanpun juga. Terima kasih, sampai jumpa. Ini adalah ramalan cinta mingguan untuk kalian semua yang berbintang Aries. Kartu nomor 2 dari gugusan kartu Arkana ini adalah kartu High Priestess yang menunjukkan seorang pemuka agama atau pemuka kepercayaan, seorang wanita. Ini tampak melihat ke sebuah buku dan dia duduk di sebuah singgasana, di mana singgasana ini yang merupakan pegangannya dia ini satu tertutup kain, satu lagi masih sudah terbuka. Nah, ini menunjukkan kalau ternyata si dia ini belum sepenuhnya terbuka sama kamu. Masih ada yang disembunyikan. Ada satu sifat yang gak ingin terekspos kepada kamu. Mungkin dia takut kalau kamu nanti akan kaget dan kamu gak suka sama dia. Tapi yang kalau saya lihat, dia ini hanya hati-hati saja. Nah, karena hati-hatinya ini, dia sepertinya melakukan itu tuh by the book. Lihat, dia menunjuk ke bukunya ini. Jadi melakukannya itu kayak ya seperti orang-orang yang lain. Kalau bisnis ini bisnis as usual, tapi sebenarnya kalau dalam percintaan kayak ya dia nelponin kamu, ngingetin kamu udah makan atau belum, terus nanyain kabar kamu dan sebagainya. Perlu sesuatu yang lebih bervariasi. Bukalah satu kain yang lain ini. Lihat, ini satu kain ini kan belum dibuka. Nah, saat ini dibuka, tunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Karena dengan menunda-nunda ini dan menutupi, nanti hubungannya udah terlalu lama, terus tiba-tiba pas dibuka, ternyata ya kamu gak seperti yang diinginkan. Nah, jangan sampai kalian atau pasangan kalian ini tadi menyesali apapun yang sudah dijalani ini tadi. Dan jangan sampai juga ini semua terjadinya masih nanti. Nah, karena itu dari sekarang hilangkan keraguan, mulai tunjukkan saja siapa kalian yang sebenarnya. Dan coba untuk lebih tulus lagi menjalani ini. Kalau Ariel Noah bilang, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Nah, itu tadi. Oke, ini pesan untuk kalian semua. Semoga selalu bisa berbahagia dengan si dia. Jadi ini Darko, sampai jumpa. Untuk kalian semua yang berbintang Taurus, saya punya kartu untuk ramalan percintaan kalian di minggu ini. Ini adalah kartu The Five of Wands. Di Five of Wands ini terjadi sebuah pertikaian. Ada sebuah perdebatan pendapat. Dan ini tongkatnya diayun, kayak mau dipukulin, tapi nggak dipukulin, kayak nakut-nakutin. Ada satu tongkat yang sudah terpukul sampai patah. Dan mereka ini sepertinya nggak pengen ini terjadi lagi. Ini sebenarnya sesuatu yang positif dalam satu kondisi yang negatif. Ada banyak perbedaan di antara kalian berdua. Dan perbedaannya ini kayaknya sudah mulai mengerucut. Mungkin kalian semua merasa menganggap ini adalah sesuatu yang nggak terlalu penting. Tapi ingat,
ini adalah sesuatu yang gak akan bisa dilakukan saat kalian mengaku bersama. Nah, harus segera ditemukan jalan keluar ini tadi, dan kalian jangan sedikit-sedikit itu selalu berantem. Sepertinya hubungan kalian ini selalu diselimuti dengan perdebatan pendapat. Hal yang kecil bisa jadi besar. Nah, coba untuk bisa mengerti dan mengalah. Karena kalau seperti ini, akhirnya nanti akan kayak gunung meletus, sama-sama panas. Coba satu orang mengalah dulu. Biarkan dia menyampaikan apapun yang dia mau, walaupun awalnya dia akan berapriori terhadap kamu. Nah, coba untuk menerima dulu dan menggunakan telinga kalian, tutup mulut dulu, tidak terlalu emosional, dan coba dicari kesamaan visi di antara kalian. Coba diingat-ingat kenapa kalian dulu bisa bersama. Kalau sekarang kalian harus berantem, pastikan ini berantem yang positif dan membangun, yang endingnya nanti itu akan bisa mengurangi frekuensi berantem itu sendiri. Nah, ingat juga kalau ternyata kalian berhubungan ini nggak akan cuman sampai di sini saja. Nah, pasti kalian berdua pengen ini semua langgeng sampai kapanpun juga. Dan kalau ternyata itu tujuannya, harapan saya adalah kalian tahu dan fokus pada hal itu dan pupus perbedaan di antara kalian. Semoga kalian bisa lebih rukun lagi. Saya Denny Darko, sampai jumpa. Untuk para Gemini, ini adalah ramalan bintang mingguan untuk kalian semua. Nah, Gemini mendapatkan kartu The Magician. Kartu Magician adalah kartu paling sakti. Kalau saya bilang kartu yang memiliki sebuah kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri, dan kartu ini tidak mengatur siapapun lagi. Jadi, kalau menurut saya, saat ini kalian semua ini masih diterangi oleh Dewi Fortuna di atas kalian. Kalian punya potensi untuk menyampaikan pendapat kalian, membujuk orang di sekitar kalian, terutama dalam percintaan. Sepertinya kalian ini paling bersinar, entah karena potongan rambut kalian, atau kalian ternyata barusan membaca buku tentang merayu seseorang, sehingga kalian ini seperti lebih berkarisma pada minggu ini. Coba untuk katakan sesuatu yang lebih positif lagi, berpikir dengan lebih positif lagi, dan dapatkan apa yang kamu mau. Ini sepertinya kalau kemarin itu merayunya harus penuh usaha, kali ini cuman senyum dikit udah langsung dapet. Nah, gunakan ini sebaik mungkin, gunakan saat ini, jangan sia-siakan kalau kalian mau nembak, mau minta jadian, atau mungkin mau ngelamar, atau ngajak tunangan. Sekarang ini saatnya. Coba katakan dengan lebih percaya diri dan kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Untuk Gemini, selamat, lakukan, dan jangan lupa traktir.